Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Dan ada tambahan saham lainnya seperti Cuan dan juga AADI. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhenti turun guys ya, dengan kenaikan 0,09% di level 6.983. Dan apakah ada inflow positif untuk IHSG pada hari ini? Nah, ternyata asing masih mencatatkan net sell ya untuk IHSG. Di market reguler itu 828 miliar, sedangkan di all market 418 miliar rupiah guys ya. So, kita melihat penguatan IHSG pada hari ini itu didasari oleh penguatan rupiah kita ke level 16.219 rupiah per 1 USD ya, atau menguat 0,4% seperti itu. Nah, jadi kalau misal kita cek kemarin ya, bukan hanya IHSG saja yang mengalami penurunan ya atau terkoreksi, namun bursa saham Asia seperti Kospi Korea, Singapura, Malaysia juga rata-rata mengalami pelemahan guys ya. Jadi cukup wajar karena biasanya memang nilai mata uang emerging market atau mata uang Asia itu akan melemah ketika DXY atau dollar index mengalami penguatan. Dan meskipun ya kita melihat ada prediksi bahwa rupiah berpotensi ke level Rp17.000 per 1 USD ya untuk 2025 nanti, tapi ya kita tetap berharap bahwa rupiah akan tetap stabil ya di kisaran 15.000 sampai di 16.000 rupiah per 1 USD-nya. Ini harapan kita ya, semoga ekonomi Indonesia juga bisa semakin membaik lagi. Dan kalau misalkan kita berkaca guys ya terhadap bursa saham di Eropa yang hari ini juga mengalami kejatuhan dipicu oleh kekhawatiran tarif Amerika Serikat dan juga The Fed. Jadi berbagai negara sebenarnya merasakan hal yang sama. Bukan hanya kalian saja yang sedang floating loss ya, bukan hanya kalian saja yang portonya merah, tapi banyak investor di belahan dunia. Ketika bursa sahamnya jatuh, kemungkinan juga mereka mengalami hal yang sama, yaitu mengalami floating loss dan nyangkut di saham yang sedang mereka pegang gitu guys ya. So kita melihat guys ya, ini pun memang berdampak ya terhadap IHSG. Saham Eropa merosot untuk hari kedua berturut-turut menuju penurunan mingguan terbesar dalam lebih dari 3 bulan. Seiring kekhawatiran investor terhadap ancaman tarif Amerika Serikat dan kemungkinan kebijakan suku bunga yang lebih ketat dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ya guys ya, Federal Reserve Amerika Serikat. Nah, jadi The Fed ya kemarin bilang bahwa di tahun 2025 itu kemungkinannya akan ada lebih sedikit pemangkasan suku bunga, alias pandangan dari The Fed itu hawkish ya guys ya, alias ya ada potensi untuk bahkan ya tidak pangkas suku bunga. Itu yang saya dapatkan ya informasi dari beberapa analis ya. Seiring para trader memperhitungkan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih sedikit tahun depan, indeks ini telah turun hampir 3% minggu ini, menuju penurunan terbesar sejak awal September. Nah, inilah yang terjadi terhadap stok di Eropa ya guys ya. Kekhawatiran tentang perdagangan juga meningkat setelah Presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengancam Uni Eropa dengan tarif jika negara-negara anggotanya tidak membeli lebih banyak minyak dan juga gas dari Amerika Serikat. Nah, tentu saja ini menjadi kekhawatiran guys ya terkait dengan Eropa. Ya, kalau misalkan Eropa tidak mengkonsumsi lebih banyak atau tidak membelilah lebih banyak minyak dan juga gas dari Amerika Serikat, maka Eropa ya, Uni Eropa yang mana kita tahu itu sebagai sekutunya pun ternyata juga diancam ya dengan kenaikan tarif perdagangan. Tentu saja ini pun akan berkorelasi guys ya, dimana ketika The Fed kembali berpandangan hawkish ya terkait dengan suku bunga, maka ini pun akan menekan bursa saham. Dan ternyata setelah pemangkasan suku bunga kemarin ya oleh The Fed dan di luar prediksi ya dari banyak sekali analis, di mana banyak yang memprediksikan bahwa bursa saham ataupun kripto akan naik, tapi ternyata banyak sekali bursa saham dan juga market kripto malah mengalami penurunan atau koreksi. Buktinya kita bisa lihat guys ya di crypto bubbles ini, di mana Bitcoin juga terkoreksi 7,8%. Ini adalah Bitcoin USD ya, Bitcoin USDT. Kalau untuk Bitcoin IDR atau rupiah itu turunnya hingga 8%-an. Jadi market kripto juga sedang berdarah-darah guys ya. So bukan hanya IHSG saja. Oke guys, langsung saja kita akan analisa ya. Yang pertama adalah saham BBRI dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan tentu saja untuk memaksimalkan profit ya, saya memisahkan antara portfolio untuk investasi dan juga portfolio untuk trading.
ada beberapa perbedaan ya guys ya terkait dengan dua portfolio tersebut dan mungkin akan saya jabarkan besok ya di next video. Seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman ingin menggunakan Stockbit Sekuritas dan juga teman-teman mendapatkan ya keunggulan-keunggulan dan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Jadi ada beberapa keunggulan ya dari Stockbit Sekuritas. Kalau misalkan di saham IPO, teman-teman bisa membeli saham IPO di Stockbit dengan tanpa adanya biaya beli, alias free biaya beli. Nah, teman-teman bisa bandingkan ketika membeli saham IPO di sekuritas lain. Itu pasti akan ada perbedaan harga ini ya, harga bayarnya. Sedangkan jika di chartnya Stockbit ya teman-teman bisa menggunakan banyak sekali indikator. Ya, indikatornya bisa teman-teman mix ya lebih dari 5 indikator sekaligus. Ya, jadi itu tidak berbayar ya dan free. Berbeda dengan di TradingView. Jika kalian menggunakan lebih dari 2 indikator, maka teman-teman akan disuruh untuk berbayar. Nah, indikator di chartnya Stockbit bukan hanya terkait indikator teknikal saja, namun ada beberapa indikator fundamental juga seperti total revenue, EPS, lalu ada net income, book value, total aset, dan lain-lain guys ya. Nah ini juga bisa kalian gunakan gitu ya di Stockbit Sekuritas dan ada beberapa juga yang menjadi indikator populer seperti itu. Dan saya pun sering menggunakan Bandar Detektor ya atau broker summary yang ada di Stockbit karena ini sangat simpel tampilannya, sangat tampilannya sangat ini ya, sangat mudah untuk dipahami dan kita lihat juga di sini ada tampilan ya, top 1, top 3, top 5, dan average atau rata-rata. Nah, ini menunjukkan adanya kecenderungan ya, baik itu saat akumulasi ataupun saat distribusi. Untuk saat ini BBRI karena memang masih ada outflow ya atau net sell asing, di sini sudah dijelaskan ya ada big distribution. Itu artinya belum ada tanda-tanda inflow yang positif. Dan jika kita lihat hari ini BBRI masih ada koreksi 0,73% ke level Rp4.060 per saham. Dan kita belum melihat adanya indikasi bahwa BBRI bisa turun di bawah level 4.000, tapi bukan berarti BBRI kuat bertahan di level 4.000 ini. Selama masih ada outflow, selama masih ada net sell asing, kita predik BBRI masih bisa turun. Sampai kapan Kak BBRI akan turun? Sampai net sell-nya mereda. Ya, sampai outflow asingnya mereda. Itu kita prediksikan BBRI masih bisa lanjut turun lagi. Dan for the worst case ya guys ya, BBRI mungkin ya bisa turun di bawah 4.000 ke 3.800, mungkin ke 3.700, atau bahkan lebih parahnya lagi ya ke 3.500-an. Jadi untuk BBRI hari ini kita melihat ya, masih melihat bahwa investor asing cenderung menjual BBRI alias distribusi. Ada AK, BBBK, CC, LG, dan juga DP yang terpantau sebagai top seller untuk BBRI pada hari ini. So, kapan waktunya kita borong BBRI? Nah, itu kan pasti pertanyaannya teman-teman. Apakah di level 4.000 ataukah di 3.800 atau di 3.500? Ya, tentu saja kalau ya teman-teman tahu BBRI akan ke 3.500 pasti kalian lebih baik menunggu. Nah, tapi pada kenyataannya tidak ada yang pernah tahu sampai di mana penurunan BBRI ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita cek ya BBRI hari ini ada net sell asing 488 miliar dan ini net sell-nya masih cukup konsisten ya dengan outflow yang besar sehingga kita tidak akan buru-buru untuk DCA BBRI. Tapi kalau misal teman-teman DCA pelan-pelan pun sebenarnya tidak masalah. Ya, kita cenderung untuk menunggu inflow lebih dulu, lalu kita mungkin akan consider ya untuk bisa borong kembali saham BBRI-nya. Mungkin ini hal yang cukup sulit ya, karena untuk averaging down teman-teman membutuhkan uang yang cukup besar. Tapi setidaknya ketika kalian averaging down, jumlah lot yang kalian pegang akan semakin banyak. Dan BBRI akan bagi dividen interim, dan nanti juga akan bagi dividen final. Setidaknya dividen yang kalian terima dari tahun ke tahun seharusnya lebih besar, karena kalian averaging down di saat harganya turun. Itu akan lebih efektif ya guys ya, untuk harga average-nya teman-teman. Dan nanti ketika teman-teman DCA, harga average kalian juga akan turun pelan-pelan. Dan ketika harganya naik, kalian juga bisa cuan lebih besar dibandingkan kalian tidak averaging down sama sekali. Nah, untuk hal tersebut ya, besok kita akan coba bahas ya guys ya, bagaimana pro and cons ya, pro and cons dalam kita berinvestasi baik itu di market saham ataupun di market Bitcoin ya. Kita akan bandingkan ya dari sisi tersebut dan juga kita akan coba bahas guys ya terkait dengan psikologis investor seperti itu. Jadi untuk BBRI kita lihat masih ada net sell asing sehingga masih ada potensi untuk mengalami penurunan kembali.
Kalaupun tidak turun, ya kita bersyukur guys ya bisa beli di harga yang lebih murah yaitu di sekitar 4.000 sampai 4.100-an. Selanjutnya kita bahas juga saham BBNI yang sampai saat ini masih terkoreksi 1,16% di level Rp4.260 per saham. Dan kita lihat BBRI dan juga BBNI memang sudah di zona oversold-nya alias sudah jenuh jual. Tapi untuk BBNI agak sedikit unik ya karena hari ini memang ada normal distribution dan kita lihat ternyata normal distribution ini dari AKBB dan juga ZP. Namun beberapa investor asing lainnya terpantau akumulasi, ada BK, CCAI ini akumulasi. Sehingga hari ini ada net buy ya, meskipun tipis net buy-nya 1,9 miliar saja. Tapi ya overall net buy tipis ini belum menjadi indikator penting ya dalam reboundnya saham big banks termasuk BBNI. Jadi kita masih santai saja. Ya, ada pembelian pun ya mungkin pembeliannya tidak terlalu besar. Jadi kita di CA-nya memang sangat pelan-pelan dan itu pun ya sebagai upaya agar kita nafasnya panjang gitu ya. Jadi kita santai saja ya, semoga nanti kita dikasih harga yang lebih murah lagi untuk kembali averaging down saham-saham big banks seperti itu. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas juga saham BMRI atau Bank Mandiri. Kemarin sempat ada open gap down ya, tapi hari ini mulai sideways, jadi masih close di harga yang sama di Rp5.675 per saham. Tapi kita lihat juga Bank Mandiri ini sudah menyentuh zona oversold-nya alias jenuh jual. So hari ini Bank Mandiri ada small distribution ya, alias distribusi yang tidak terlalu besar, itu dari ZP dan AK ya, ZP AK CC ini distribusi. Sedangkan BK KZTP terpantau akumulasi, ada LG dan YU juga. Nah, BK atau JP Morgan ternyata mulai akumulasi Bank Mandiri nih. Ternyata juga mulai menarik ya di level 5.675-an. So, untuk Bank Mandiri sendiri memang masih ada net sell asing 109 miliar. Tapi untuk DCA di harga saat ini saya rasa tidak terlalu buruk ya. Karena ya kita melihat juga beberapa investor asing mulai masuk dan harga saham Bank Mandiri juga mulai sideways di harga bawah. Ya, semoga ini menjadi awal dari rebound-nya saham big banks. Tapi kembali lagi ya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Selanjutnya adalah BBCA. Untuk BBCA juga ya kita lihat mulai sideways ya. Hari ini sempat naik ke area high di 9.750 dan kita lihat masih ada koreksi 0,26% ya. Close di 9.650-an. Untuk BBCA juga sudah oversold. BBCA ada big distribution hari ini terutama dari ZP, CCBK dan investor retail masih terpantau akumulasi. So untuk saham-saham big banks ini kita melihat memang rata-rata sudah oversold ya, baik itu BBCA, Bank Mandiri, BBNI dan juga BBRI. Dan kembali lagi untuk DCA teman-teman pelan-pelan saja, santai saja. Ya jangan jangan gerasak-gerusuk ya, jangan terlalu banyak juga karena kita belum tahu nih bottomnya di mana dan akumulasi asing juga belum dominan gitu guys ya. Dan rupiah kita juga masih ada potensi untuk melemah. Jadi lebih baik kita spare cash dulu ya, jangan sampai terlalu all in atau terlalu banyak untuk akumulasi saham yang memang sedang kita pegang dan sedang floating loss, seperti itu. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas ya dari sisi psikologis market ya guys ya, atau psikologis investor lah. Kita akan bahas sekilas terkait dengan saham-saham yang menjadi penopang IHSG pada hari ini. Karena IHSG kan bisa naik ya. Kita akan bandingkan di sini antara saham cuan ya di harga 10.400 dan cuan juga sempat ya di harga 6.500, sempat ke 7.000, naik lagi ke 8.000, naik terus ke 9.000 dan sampai di closing hari ini naik di level 10.400 dengan kenaikan 10%. Kita lihat cuan ada akumulasi besar itu dari investor asing. Ada CCZP, AK, YUBK dan juga AI. Lalu kita lihat net buy asing 81 miliar di saham cuan. Jadi cuan ya guys ya sejak awal Desember ini sudah naik sekitar 59%. Wah, bayangkan ya guys ya, saham cuan naik 59% dibandingkan dengan saham AAD ya. Saham AAD dia memang arak 3 kali ya setelah IPO dan ketika banyak retail yang take profit di harga atas, ternyata banyak juga yang beli di harga atas. Nah, mereka entah itu averaging up ataupun masuk lagi ya. Nah, mereka ini banyak yang cut loss. Saya lihat banyak yang cut loss karena AAD ternyata turun terus. Dan banyak yang bertanya gitu guys ya, kenapa AAD dengan valuasi yang sebegitu murah, dengan potensi dividen yang sebegitu tinggi, harga sahamnya kok turun terus dari harga tertingginya ya, di harga
area high di 10.450-an. Kenapa AAD turun terus dan juga masih ada net sell asing, terus dijual asing? Ada normal distribution dari asing ya LG BKCP dengan net sell 16,7 miliar. Kenapa saham AAD dengan valuasi murah, dengan potensi dividen besar, harga saham turun dan terus dijual asing? Ya, itulah yang terjadi di IHSG ya pada hari ini. Ya, itulah yang terjadi di IHSG per tanggal ini. Di mana saham-saham dengan valuasi besar ya guys ya, saham-saham dengan valuasi yang sudah sangat mahal dan pun tidak bagi dividen, harga sahamnya bisa naik 59%. Ini adalah fakta yang harus kalian terima ketika berinvestasi di IHSG. Ada potensi saham yang menurut kalian bagus itu kesulitan untuk naik, tapi saham-saham yang menurut kalian sudah kemahalan, saham-saham yang menurut kalian ini berbahaya, saham-saham yang menurut kalian ini tidak ingin ya kalian beli gitu guys ya. Menurut kalian ya nggak mungkin lah saya beli saham valuasi tinggi gitu ya. Buat apa saya beli? Apalagi tidak bagi dividen gitu kan. Nah, tapi saham-saham seperti inilah yang naik. Saham-saham seperti inilah yang uptrend. Saham-saham seperti inilah yang bisa melesat naik 59%, memberikan return capital gain lebih tinggi daripada dividen. Inilah kenyataannya dan harus teman-teman terima. Lalu bagaimana Kak? Ya, apakah kita juga harus ikut trading karena saya ya tidak bisa pantau market atau saya sibuk? Dan saya juga tidak suka trading ya, karena trading kan banyak jebakan Batman juga nih, banyak jebakan-jebakannya gitu ya. Ya, itu kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau misal teman-teman mau belajar, mau adaptasi, ya mungkin bisa. Ya mungkin bisa teman-teman ikut trading, swing, trend following, ya mungkin bisa. Ya tapi jika memang kalian memang sangat sibuk ya dan tidak bisa mengikuti perkembangan dari trading itu sendiri, ya maka mungkin teman-teman memilih untuk dividen investing. Saya rasa dividen investing itu lebih masuk akal guys ya. Meskipun ya it takes time ya, for long time ya guys. Jadi itu memang memakan waktu yang cukup panjang. Ya karena cuan ini naik 59% itu hanya dalam waktu 21 hari saja. Gitu ya. Ini trend following, teman-teman yang ngikutin tren cuan pasti sudah cuan juga. Ya berbeda dengan saham AAD ya, yang ketika kalian beli dengan asumsi AAD valuasinya murah dan dividennya besar, tapi ternyata lanjut turun, setidaknya teman-teman punya backup plan untuk tambah muatan, tambah lot dengan potensi dividen yang lebih besar. Dan ketika nanti uptrend ataupun naik, teman-teman juga bisa cuan. Ingat, investasi itu adalah kesabaran. Kunci dari investasi adalah kesabaran. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Mungkin di weekend kali ini kita akan buka sesi. Teman-teman yang ingin request sahamnya di kolom komentar, nanti kita akan bahas baik secara fundamental dan juga secara teknikalnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas dan menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.